Halo semuanya, balik lagi di channel LH. Nah, kali ini saya mau bahas tentang kolam sederhana ya. Di sini kita bisa lihat rekan-rekan, ikannya pada sehat-sehat semua, lincah. Nanti coba kita kasih makan juga ya, rekan-rekan. Nah, di sini untuk pemula, menurut saya sangat baik ya untuk belajar menggunakan metode seperti ini gitu. Biasanya memang kadang saya melihat juga banyak video rekan-rekan yang lain, youtuber yang lain juga banyak yang memulai budidaya ikan itu dengan metode sederhana seperti ini, dengan budget yang minim ya. Kalau untuk pemula ini rekomendasi banget sih kalau menurut saya. Nah, di sini kita coba untuk bahas kalkulasikan kolamnya ya. Di sini saya menggunakan terpal 1x1 dengan tinggi 50, yaitu lebar 1 meter dan panjang 1 meter. Dan di sini saya menggunakan pipa paralon setengah inch, setengah inch ya. Dan di sini saya menggunakan mesin Armada SP 104T yang pernah saya review. Dan di sini saya juga menggunakan filter yang di dalamnya sangat sederhana, yaitu hanya batu ziloid, kemudian kapas, kemudian di bawahnya itu waring. Hanya itu aja, nggak ada yang lain. Jadi di bawahnya itu waring, kemudian kapas 2 lapis, kemudian batu ziloid. Batu ziloid itu kan penghilang bau aja ya, menghilang bau. Jadi kotoran itu, amonia segala macam tidak bau. Nah, di sini kita kalkulasikan kolam. Saya beli dulu pernah hanya 45.000 dengan kolam ini 1x1 dengan tinggi 50 cm. Kemudian mesin juga sama, harganya kisaran 45 ribuan. Dan ikannya di tempat saya itu ada yang per liter ya, itu hanya 50.000. Isinya bisa 100 lebih lah, tergantung ukuran ikan ya. Dan ukuran ikan, kalau ukurannya agak kecil biasanya 120 lebih, tapi kalau ukurannya sedang 10 sentian itu kisaran ada 80 sampai 100 ekor. Nah, jadi kita bisa kalkulasikan ya, dengan ikan harga 50 ribuan, terus kolamnya 45 dengan 45an 90 sudah 140.000. Kemudian batu zoloidnya di saya 1 kilo itu 2.500. Saya beli ketika itu 4 bungkus, jadi 10.000 ya. Kemudian waringnya di saya juga itu cuma harga 4 ribuan lah, 4.000 karena saya beli sedikit 1 meteran, cuma beli 1 meter aja, 4 ribuan ke 5 ribuan. Kemudian kalau untuk pipanya saya cuma mengandalkan bekas-bekas saja ya, bekas-bekas. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan. Kalau mau membuat kolam ya bisa seperti ini gitu rekan-rekan. Ini mesin, nah thread langsung ke sini ke media filter, lalu akan keluar kembali gitu. Kalau saya, karena ini saya bikin 2 beda lagi, karena saya mau melihara ikan yang berbeda ya, jadi 2 kolam dibedakan. Nah, kalau dengan pompa seperti ini rekan-rekan udah cukup, tapi ingat kapasitas ikan itu harus benar-benar diperhatikan ya rekan-rekan. Kalau misalkan rekan-rekan ikannya terlalu banyak, usahakan
menggunakan aerator. Nah, kalau rekan-rekan hanya menggunakan satu kolam, kapasitas ikan hanya 100 ekor, rekan-rekan bisa buat seperti ini aja, thread masuk ke filter, dan jangan lupa pompa yang satunya itu dibuka untuk mengeluarkan aerasi Venturi. Karena saya di sini menggunakan 2 kolam, nah di sini saya tutup karena biar sedotannya, semburannya lebih kencang, jadi sanggup airnya keluar kencang gitu. Tapi kalau rekan hanya satu kolam dengan modal sekian 150 ribuan kurang lebih, itu rekan-rekan lebih baik dibuka begitu rekan-rekan. Rekan-rekan bisa lihat sendiri ya, airnya sangat jernih sekali. Di sini saya menggunakan aerator hanya tambahan aja ya rekan-rekan, karena ada aerator nganggur ya saya masukin. Nah, rekan-rekan juga bisa seperti itu. Kalau misalkan ikan dengan kapasitas 100 ekor rekan-rekan masih kurang itu, lebih baik rekan-rekan tambah aerator gitu. Kalau misalkan Venturi yang di mesin ini kurang gitu. Nah, kalau untuk ketinggian air ini saya belum tambahkan lagi ya. Saya belum tambahkan air lagi karena saya mau menunggu ikannya benar-benar bisa beradaptasi dulu. Jadi nanti baru saya tambahkan sekitar 40 sentian. Ini baru 20-an ya, 20 sentian lah kurang lebih. Jadi gitu rekan-rekan, kesimpulannya buat kolam itu yang sangat sederhana ya seperti ini. Rekan-rekan bisa pakai mesin ini, usahakan mesinnya di atas 1500 liter per jam ya rekan-rekan kalau untuk kolam 1x1. Nah, mesin masuk sini, filter sini, keluar, itu untuk satu kolam hanya kisaran 150 ribuan aja dengan ikannya ya, yang tadi saya bilang ikannya hanya 50.000 per liter. Karena ini ikannya sudah beberapa bulan ya, kurang lebih 3 bulanan dengan ukuran sekian. Dan rekan-rekan juga kita tahu sendiri ikan nila itu nanti lama kelamaan ketika sudah cukup usia dia akan beranak sendiri di kolam itu. Biasanya dia akan menyendiri seperti itu, dan dia akan beranak sendiri di sana. Begitu rekan-rekan. Dia sifat kanibalismenya juga sangat kecil ya. Jadi gitu aja sih rekan-rekan semuanya. Untuk kolam yang sangat sederhana, rekan-rekan bisa mulai dengan hanya budget yang sangat minim. Nah, coba kita kasih makan ya rekan-rekan. Wah, luar biasa ya, sangat lahap sekali. Jadi ya sangat minim sekali ya rekan-rekan. Dengan uang sekian kita sudah bisa punya kolam. Jadi kesimpulannya, kolam harganya hanya 45.000, misalnya 45 ribuan, ikan 50, kemudian mesin 50.000, dan batu ziloid
rekan-rekan nggak bisa juga bisa menggunakan batu zoloid, apa saja media filter terserah. Intinya kalau media filter rekan-rekan bisa coba cari yang lebih murah atau mungkin gratis ya, karena batu zoloid juga menurut saya sudah murah banget ya, 2.500 per kilo untuk menghilangkan bau. Kemudian kalau untuk pipa-pipanya saya hanya mulung-mulung aja ya di rumah yang enggak terpakai gitu. Jadi hanya sekian lah, rekan-rekan bisa mulai untuk belajar budidaya ikan nila atau memelihara ikan nila gitu. Jadi mungkin rekan-rekan begitu aja ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya.